Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra El-Hafid, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 dengan nomor NIM 1240303104069. Dalam video ini, saya akan membacakan salah satu bagian dari buku Teologi Islam karya Harun Nasution, yaitu bab 4 tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Tujuan dari pembacaan ini adalah untuk memahami bagaimana kedua aliran ini menjelaskan hubungan antara takdir Allah dan kebebasan manusia, serta bagaimana pandangan Harun Nasution terhadap pemikiran mereka. Baik, langsung saja kita mulai pembacaannya. Bab 4, Qadariyah dan Jabariyah. Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Selanjutnya, Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Di sini timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya? Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will dan free act. Kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi, nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kadar dan kadar Tuhan. Masyarakat Arab sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh paham Jabariyah ini. Bangsa Arab yang pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir. Dengan panasnya yang terik, serta tanah dan gunungnya yang gundul. Dalam dunia yang demikian, mereka tidak banyak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak tergantung pada kehendak natur atau alam. Hal ini membawa mereka pada sikap fatalistis. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka oleh orang-orang Islam yang bukan berasal dari Arab padang pasir, hal itu menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Paham Qadariyah itu mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kegoncangan dan sikap menentang paham Qadariyah ini dapat kita lihat dalam hadis-hadis mengenai Qadariyah. Umpamanya hadis Al-Qadariyatu
majusu hadhil ummati. Artinya, kaum Qadariyah merupakan majusi umat Islam, dalam arti golongan yang tersesat. Tak dapat diketahui dengan pasti kapan paham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi menurut keterangan-keterangan ahli teologi Islam, paham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan buat pertama kali oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Nabatah, Ma'bad al-Juhani dan temannya Ghailan al-Dimashqi mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dan menurut Al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'in yang baik. Tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abdurrahman ibnu al-Ash'as, gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pertempuran dengan Al-Hajjaj, Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 Hijriah. Dalam pada itu, Ghailan sendiri terus menyiarkan paham Qadariyahnya di Damaskus, tetapi mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar wafat, ia meneruskan kegiatannya yang lama sehingga akhirnya ia mati dihukum bunuh oleh Hisham Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi. Sebelum dijatuhi hukum bunuh, diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Dalam paham ini, manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Demikian pula ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak azal. Selain dari penganjur paham Qadariyah, Ghailan juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan Al-Salihiyah. Aliran yang sebaliknya, yaitu paham Jabariyah, kelihatannya ditonjolkan buat pertama kali dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'ad bin Dirham. Tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham bin Safwan dari Khurasan. Jaham yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jaham yang mendirikan golongan Al-Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Syuraih bin Al-Haris. Ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Jaham sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum bunuh di tahun 131 Hijriah. Paham yang dibawa Jaham adalah lawan ekstrim dari paham yang dianjurkan Ma'bad dan Ghailan. Manusia, menurut Jaham, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Huwa majburun fi af'alihi la qadarata lahu wa la iradata wa la ikhtiyara. Perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti majazi atau kiasan. Tak ubahnya sebagaimana disebut air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan menerima siksaan. Menurut paham ekstrem ini, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Kalau seorang mencuri umpamanya,
maka perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena kadar dan kadar Tuhan menghendaki yang demikian. Dengan kata kasarnya, ia mencuri bukanlah atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksanya mencuri. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Sebagaimana wayang bergerak hanya karena digerakkan dalang, demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau paham fatalisme yang dibawa Jaham seperti diuraikan di atas merupakan fatalisme dalam bentuk ekstrim, Al-Syahrastani menyebut paham Jabariyah lain yang bersifat moderat. Paham itu dibawa oleh Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Najjar. Tuhanlah, kata Al-Najjar, yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan inilah yang dimaksud dengan kasab atau acquisition. Paham yang sama diberikan oleh Diror bin Amr ketika ia katakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia pada hakikatnya diciptakan Tuhan dan diperoleh, acquired, iktasaba, pada hakikatnya oleh manusia. Dalam paham yang dibawa An-Najjar dan Diror, manusia tidak lagi hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia telah mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatannya. Bagian yang efektif dan bukan bagian yang tidak efektif. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Paham kasab An-Najjar dan Diror merupakan paham tengah antara paham Qadariyah yang dibawa Ma'bad serta Ghailan dan paham Jabariyah yang dibawa Jahm. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya soal Jabariyah atau fatalisme dan Qadariyah atau free will dalam Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama mengenai ajaran-ajaran Islam? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, akan kita jumpai di dalamnya ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Qadariyah, dan sebaliknya pula akan kita jumpai ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Jabariyah. Ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Qadariyah umpamanya, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang artinya, katakanlah, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau, percayalah ia. Siapa yang mau, janganlah ia percaya. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Artinya, buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Yang artinya, bagaimana apabila bencana menimpa diri kamu sedang kamu telah menimpakan bencana yang berlipat ganda pada kaum musyrik di Badar. Kamu bertanya, dari mana datangnya ini? Jawablah, dari kamu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Tuhan tidak mengubah apa yang ada pada suatu bangsa sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat-ayat yang membawa kepada paham Jabariyah umpamanya, maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Artinya, mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu
kecuali telah ditentukan di dalam buku sebelum kami wujudkan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Artinya, bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar musuh, tetapi Allah lah yang melontar mereka. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Artinya, tidak kamu menghendaki kecuali Allah menghendaki. Melihat pada ayat-ayat seperti yang tersebut di atas, tidak mengherankan kalau paham Jabariyah dan paham Qadariyah, sungguh pun penganjur-penganjurnya yang pertama telah meninggal dunia, masih tetap terdapat di dalam kalangan umat Islam. Dalam sejarah teologi Islam, selanjutnya, paham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah, sedang paham Jabariyah sungguh pun tidak identik dengan paham yang dibawa Jaham bin Safwan atau dengan paham yang dibawa An-Najjar dan Diror, terdapat dalam aliran Al-Asy'ariyah. Nah, teman-teman, dari yang barusan kita baca tadi tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah menurut Harun Nasution, ini isinya menarik banget ya. Beliau banyak menjelaskan bagaimana kedua aliran ini muncul dan bagaimana masing-masing memiliki cara berpikir sendiri tentang takdir dan perbuatan manusia. Kalau kita perhatikan dari penjelasannya, aliran Jabariyah itu mempercayai bahwa segala sesuatu atau semua perbuatan manusia itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi manusia tidak memiliki daya atau kemampuan untuk berkehendak atas dirinya sendiri, karena semuanya sudah murni ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga aliran ini juga disebut sebagai fatalisme Islam, karena manusia dianggap pasif dan hanya menjalani apa yang sudah ditulis oleh Tuhan. Nah, Harun Nasution juga mengatakan bahwa paham ini berkembang karena pengaruh suasana politik di masa itu, di mana ada keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu, termasuk kekuasaan, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sehingga tidak bisa digugat. Nah, dari situlah lahir pandangan Jabariyah yang kuat tentang takdir, soal takdir. Nah, di sisi lain muncul kelompok yang berbeda pendapat, berbeda pandangan dari Jabariyah. Nah, mereka ini disebut sebagai Qadariyah. Kalau Jabariyah mengatakan semua sudah ditentukan, Qadariyah justru mengatakan bahwa manusia memiliki kehendak sendiri. Jadi, menurut mereka, manusia itu bebas memilih perbuatannya. Karena tanpa kebebasan itu, manusia jadi tidak memiliki tanggung jawab moral. Nah, di buku ini, Harun Nasution juga menyebutkan beberapa tokoh-tokoh penting dalam kedua aliran tadi. Contohnya di aliran Jabariyah itu ada Jaham bin Safwan. Nah, Jaham bin Safwan ini beliau mengatakan bahwa manusia itu benar-benar sama sekali tidak memiliki daya, karena semua gerakan dan semua ucapan manusia itu sepenuhnya digerakkan oleh Allah. Jadi manusia seperti wayang dan Allah itu dalangnya. Nah, pemahaman ini juga dianggap sebagai Jabariyah yang ekstrim. Nah, sementara di Qadariyah, tokohnya ada Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Nah, mereka berdua ini dikenal sangat berani karena pada masa itu mengatakan tentang kebebasan manusia itu bisa dianggap menentang penguasa, sehingga pada akhirnya mereka dihukum mati. Tapi mereka tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, Harun Nasution di bagian akhir buku ini juga di bagian akhir bab tadi juga mengatakan bahwa kedua aliran ini yang kemudian menjadi pengaruh yang sangat besar gitu, yang sangat mempengaruhi munculnya aliran-aliran lanjutan. Bahkan
menjadi dasar bagi munculnya aliran teologi lain seperti Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Okay, now I would like to translate what I've read in English while I'll try to explain a little bit more and also maybe practice my English speaking skill. We start from the historical background. So first, we go back to early centuries of Islam. After the Prophet Muhammad ﷺ passed away, Muslims started to face not only political conflicts but also theological questions. One of the biggest being human free will versus divine decree. People were asking, if everything is already written by God, do humans still have freedom to choose their actions? And if humans don't have freedom, then how can they be responsible for sins or rewarded for good deeds? These were big questions, and from this debate came two opposite theological movements, which is Qadariyah and Jabariyah. Okay, let's start from Jabariyah. The word Jabariyah comes from Jabr, Jabaro, which means force or compulsion. So basically, Jabariyah believed that humans have no real power or freedom at all. Everything, literally everything, happens because God willed it. And according to Harun Nasution, in his book Theology Islam, Jabariyah argued that humans are like puppets, moved by divine will. If you do something, it's not really you who acts, it's God acting through you. They believe that human actions are predetermined and humans can't change what's already decreed. If someone does good or evil, it's not from their own will. It's all from God's decree. Some early figures associated with Jabariyah were Jahm ibn Safwan, who's considered one of the most extreme voices of this group. He said that humans don't even have ikhtiyar, or choice. They are completely powerless, like leaves blown by the wind. Harun Nasution said that this extreme view appeared partly as a reaction to political realities at that time. For example, some rulers used the idea of Qadarullah, God's decree, to justify their authority. Like, we rulers, because God wanted it in this way, so you must accept it. In other words, Jabariyah sometimes became a tool to support absolute power. But on the other side, there were thinkers who couldn't accept that idea. They believed that humans must have freedom. Because without it, moral responsibility makes no sense. This is where the Qadariyah movement came in. Now, let's talk about Qadariyah. The word Qadariyah comes from Qadar, which means power or ability. So, in contrast to Jabariyah, the Qadariyah believed that humans do have free will and are responsible for their own actions. According to Harun Nasution, Qadariyah appeared as an intellectual and moral reaction to the deterministic idea of Jabariyah. They said, if humans are forced by God to do everything, how can God punish the sinner or reward the righteous? That wouldn't be fair,
and God in Islamic belief is always just. So, Qadariyah thinkers emphasize human freedom, arguing that people create their own actions and therefore deserve either reward or punishment. One of the earliest figures known for this view was Ma'bad al-Juhani and later Ghailan al-Dimashqi. So when this scholar said humans have free will, it wasn't just theology, it was also a kind of social criticism, because they lived in the Umayyad period, a time when rulers often justified their power as God's will. They were saying, don't blame God for injustice. Humans are the ones who choose their actions. Because of that, many Qadariyah scholars were seen as politically dangerous. Some were even executed for their beliefs. So yeah, theological debates back then were not just academics, they could literally cost your life. So to wrap up, the Jabariyah said everything is in God's hand. The Qadariyah said we choose our own path. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai aliran Qadariyah dan Jabariyah dari buku Teologi Islam karya Harun Nasution. Semoga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sejarah teologi Islam berkembang dari masa ke masa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar dan membaca lebih dalam lagi, karena ilmu itu tidak akan pernah habis kalau kita mau mencarinya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.